Di sana pulauku yang jauh selalu nyosgeni ya suka orang suku Papua adalah yang kupuja, artinya segala sesuatu Allah sudah menjadikan di atas tanah ini. Marilah bekerja keras meningkatkan sumber daya manusia supaya menikmati apa yang Tuhan berikan di atas negeri ini, sehingga yang kupuja. Biak sering dijuluki surga kecil di Indonesia Timur. Selain karena pantainya yang elok, tempat ini juga menjadi penuh daya tarik karena perilaku masyarakatnya yang hangat, makanan lokal yang beragam, serta keindahan bawah lautnya yang tak terkira. Pulau ini pernah memainkan peran penting dalam panggung sejarah dunia, yakni sebagai markas armada laut Amerika Serikat di masa Perang Dunia Kedua. Saat itu Biak menjadi starting point untuk menyerang jantung pertahanan Jepang di Asia Tenggara. Sampai sekarang, situs-situs peninggalan perang itu masih bisa ditemukan seantero pulau. Tak hanya keindahan pantai nan elok, di tempat ini juga lahir ide pembuatan lagu yang menggambarkan indahnya tanah Papua. Yah, lagu Tanah Papua. Siapa yang tidak tahu lagu Tanah Papua? Setiap orang yang ada di tanah ini pasti tahu lagu yang sangat indah, mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Yance Rumbinu, seorang pensiunan guru sekolah dasar di pedalaman Papua, yang menciptakan lagu Tanah Papua. Ia kini tinggal di Pulau Undi, Kepulauan Padaido, sebuah distrik di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Antonius Matius Ayorbaba, bersama rombongan, juga Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Papua, yang difasilitasi pemerintah daerah Biak Numfor, ikut bersama asisten 2 Setda Biak Ferry Betai menuju ke Pulau Undi, tempat sang legendaris Yance Rumbinu, pencipta lagu Tanah Papua. Manso Randak dari dua kata Manso dan Randak. Manso artinya pendatang, Randak artinya pertama kali, sehingga bisa dikatakan Manso Randak artinya mereka yang pertama kali datang di suatu tempat, sehingga perlu dilakukan upacara Manso Randak. Tujuan dari Manso Randak adalah supaya langit dan bumi penghuni yang ada di situ dengan segala apa yang itu dengan sang pencipta merestui kehadiran dan kedatangan tamu itu, sehingga bebas dari segala sesuatu yang mengganggu, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebab tradisi-tradisi adat khususnya di Biak ini kalau tidak bikin Manso Randak itu biasanya datang begitu saja, kurang menghargai situasi, kembali ke tempat, mungkin juga sakit perut atau lain sebagainya. Akhirnya bisa dikatakan habis kamu datang ke tempat tidak minta izin sama penghuni tempat. Seperti itu arti daripada
Mansoranda. Jadi Mansoranda ini kalau umpamanya dia pernah tahu lewat di situ, tapi tidak dalam satu acara resmi, maka itu dikasih basuh muka, tapi dikasih umpamanya piring seperti itu. Teteskan air mata pencipta lagu tanah Papua Yance Rumbino terima kunjungan Kakanwil Kemenkumham Papua Antonius Matius Ayurbaba bersama rombongan. Kita ingat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat waktu itu, Antonius Matius Ayurbaba SH.MSI, telah menyerahkan sertifikat hak cipta kekayaan intelektual kepada pencipta lagu Tanah Papua Yance Rumbino, pria 68 tahun. Di sela acara peringatan hari ulang tahun yang ke-21 Provinsi Papua Barat pada Senin 12 bulan Oktober 2020 yang lalu, Gubernur Papua Barat Dr. Andos Domingus Mandacan memberikan uang tunai senilai 500 juta rupiah. Kini Yance Rumbino mendiami tanah kelahirannya di Pulau Undi, gugusan Kepulauan Padaido. Yance Rumbino tak kuasa membendung tetesan air mata harunya saat mengisahkan ulang perjuangan hidupnya menjadi guru SD di pedalaman Papua. Lengkapnya, Yance Rumbino lahir tanggal 22 Juni tahun 1953 di kota Sorong. Pada waktu itu, kenapa saya orang Biak lahir di Sorong? Orang tua kandung saya adalah tentara Kenil Belanda waktu Perang Dunia Kedua, sehingga bertempat di kota Sorong. Nah, masa sekolah saya SD-nya itu di SD YPK Bethlehem Undi. Sering tinggal di Pulau Mansur Babu, pulau kecil sana, baru dayung sekolah ke sini. Setelah tamat sekolah di sini, sekolah ke salah satu sekolah guru SGB yang sudah tidak ada, yaitu sekolah guru bawahan. Setelah menamatkan diri, lanjutkan ke sekolah pendidikan guru SPG zaman itu di Biak. Setelah itu tidak melanjutkan kuliah, ditugaskan ke Puncak Jaya atau pedalaman Papua tahun 1975. Kami zaman itu waktu sekolah sudah mendapat uang ikatan dinas, sehingga sebelum ujian SK sudah disiapkan. Apabila nilainya tidak memungkinkan untuk jadi guru, SK-nya dibatalkan. Atau kalau melanjutkan pendidikan, SK mutasi dibatalkan. Dan yang mau kerja gaji langsung jalan zaman itu. Gaji berapa zaman itu? Gaji zaman itu 17.800 rupiah IBRP. IBRP itu 1.000 rupiah bisa beli beras 20 kilo. Sehingga walaupun gajinya kecil masih lumayan. Saya dimutasikan di pedalaman Puncak Jaya dengan umur 22 tahun, sudah jadi guru sekolah dasar di sana. Kerja mengajar menghadapi murid yang kecil sampai lebih besar dari saya, semua kelas 1. Nah, kurang lebih hampir 200 murid. Saya mencoba mendidik mereka dengan menggunakan pola seni dan olahraga. Ya, lewat seni dan olahraga mereka menyanyi, bermain bola, sampai mereka tertarik ke sekolah. Baru saya mulai ngajar. Ngajarnya dengan pakai bahasa isyarat saja. Setelah pakai bahasa isyarat, saya kumpulkan anak-anak. Ada 3 anak yang paling nakal. Nakalnya bukan biasa, mungkin lebih nakal dari anak-anak di pantai. Tapi saya gunakan potensi nakal bahwa di belakang kenakalan mereka memiliki keberanian. Saya didik, mereka tanya,
meja, kursi. Lama-lama menjadi juru bahasa untuk saya untuk mengajar. Akhirnya berhasil mengajar, mereka tahu tulis dan membaca, dibantu dengan teman-teman lain yang dimutasikan. Dan diantara keunikan yang ada, muncul seorang anak kecil 6 tahun telanjang bulat. Waktu saya bingung, dia katakan, "Pak Guru mau bilang apa dalam bahasa Indonesia?" Saya katakan, "Kamu tahu bahasa Indonesia?" "Iya." "Dari mana tahu bahasa Indonesia?" "Karena SD ini SD pertama dibuka SD Impres." Dia katakan, "Saya lahir di Narotali, bapak saya guru Injil, jadi saya tahu bahasa." Anak kecil itu membantu saya untuk mengajar. Dia jadi penterjemah, akhirnya berhasil. Setelah berapa tahun di sana, terjadi kerusuhan di daerah itu, yaitu daerah Sinak yang sampai hari ini masih bergejolak. Akhirnya oleh Kapolres Nabire waktu Dr. Andes Sukri Malik menjemput saya untuk harus tinggalkan daerah itu, kembali ke Nabire. Akhirnya saya kembali ke Nabire. Lewat kerja saya yang diperhatikan oleh pemerintah, akhirnya saya diberi kepercayaan sebagai guru sekolah dasar 33 tahun, menjadi kepala SD untuk memimpin berbagai macam SD di Nabire kota sampai pinggiran kota, dan pernah ditarik untuk menjadi kepala bidang promosi dan penyuluhan Dinas Pariwisata, dan saya pensiun sebagai pengawas sekolah tingkat sekolah dasar. Pengalaman mengajar lainnya adalah saya mengajar SMP, SMA, SMK, khususnya di bidang seni dan budaya, dan selama 6 tahun membantu memberikan kuliah kepada FKIP Uncien cabang Nabire, program D2 dan S1 tentang seni dan budaya, bagaimana mengajar di SD supaya tertarik, dan khususnya pengembangan seni dan budaya. Memilih kembali di pulau ini sebagai nelayan. Pensiunan guru sekolah dasar di pedalaman Papua ini pun menuturkan kisah singkatnya pada rombongan yang berkunjung ke Pulau Undi dan di rumah orang tua Rumbino yang telah ia renovasi. Rumah itu peninggalan orang tuanya di kampung yang dibangun sejak tahun 1957, yang sebelum direnovasi kondisinya rusak berat. Yance Rumbino yang didampingi Kepala Kantor Hukum dan HAM Papua, Asisten 2 Setda Kabupaten Biak, Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan rombongan lainnya di kediamannya berkisah bagaimana susahnya mengabdi di pedalaman Papua dan awal menciptakan lagu Tanah Papua. Mulai tahun 1975 saya naik pesawat pertama kali dalam hidup ini dengan pesawat yang disebut Twin Otter. Berangkat perjalanan 1 jam ke Mulia, ibu kota yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Puncak Jaya. Saya melihat di lereng-lereng gunung awan yang bagaikan salju abadi. Kok di sini ada orang? Saya anggap itu misteri ya. Pertama kali di Puncak Jaya saya turun, saya lihat kok orang pakai koteka. Karena sebagai teman orang Papua zaman itu kami tidak tahu bahwa ada saudara di lereng gunung masih telanjang, itu tidak ada, karena tidak ada mass media, surat kabar ataupun televisi yang bisa kita nonton. Kami rasa aneh dan tidak dapat penjelasan bahwa yang Anda hadapi di sana mereka telanjang, kami tidak tahu. Begitu turun di sana saya lihat aneh. Saya berjalan kaki dari kota Mulia ke kota Sinak, itu memakan 1 hari 1 malam, bermalam di tengah jalan dengan tidak mampu. Tapi suatu saat saya berjalan duduk di lereng gunung, saya lihat burung kakak tua putih berterbangan.
kecil di bawah sana. Saya dalam hati saya, Papua ini misteri sekali, unik. Kok ada orang tinggal di tempat yang susah seperti ini? Apa maksud Tuhan di balik itu? Nah, saya jalan kaki sampai bermalam di tengah jalan dengan hanya memiliki uang 300 rupiah. 300 ini 100 beli tebu, 100 beli tebu sebagai air minum, kemudian 100-nya beli petatas untuk dibakar, dikubur di dalam abu, ditutup. Setelah itu dikeluarkan sudah masak. Lanjutan perjalanan ke Sinak. Selama saya tugas di Sinak, kami tidak mengenal uang, tidak mengenal nasi. Yang ada adalah tergantung masyarakat, kalau kasih ubi kami dapat bakar makan sambil minum air dari lereng gunung yang mengalir. Nah, kami tidak pernah mengeluh karena begitu, karena kami rasa kami adalah utusan yang harus atau melakukan suatu panggilan demi kemajuan masyarakat di tempat itu. Nah, dan suatu saat saya jalan kaki dari Sinak ke Kabupaten Tiom. Tiom adalah wilayah Jayawijaya waktu itu. Di sana saya melihat banyak hal-hal, ada batu-batu yang terukir indah. Lembah Balim perkampungannya di pulau-pulau kecil. Lalu sambil berjalan, udang-udang yang di Wamena lebih dikenal udang selingkuh, itu sudah ada di tempat itu. Hanya kita keringkan tempat, kita pungut udang dengan tidak memakan biaya tenaga. Setelah itu kita tampung kembali lagi, nanti udangnya di situ. Hal-hal seperti ini saya anggap agak misteri. Di sana ubi jalarnya sebesar 2 jari karena terlalu dingin. Kalau yang kolnya besar sebesar kepala dengan apa yang namanya ini kentang itu besar sekali, di dalamnya kosong karena terlalu besar. Dari sana saya kembali lagi ke Cina dan banyak hal yang sini. Setelah saya pulang di Nabire, tugas di Nabire pada tahun 1985, saya dengan istri saya jalan-jalan 100 km dari Nabire ke pedalaman. Jalannya baru dibuka tapi belum selesai. Sampai di satu bukit namanya Bukit Gamein. Saya turun, saya melihat emasnya ada di sungai. Lalu saya turun, saya katakan sama istri saya, cepat atau lambat semua sungai-sungai di Papua akan mengalirkan emas, dan semua emas yang saya bawa di tangan itu saya hambur di hutan. Wakilnya menjadi berkat untuk orang di atas tanah ini. Nah, saya pulang, saya nangis sampai di rumah. Istri saya tegur saya, "Bapak menangis tapi tahan setir, karena kalau jatuh tidak tahu jam berapa sampai di bawah sana." Nah, lalu saya nangis dalam perjalanan. Dalam pikiran saya, Tuhan menciptakan tanah ini kaya raya deh, tapi sumber daya manusia di tanah ini sangat kurang. Apa maksud Tuhan begitu tanah ini kaya tapi kami belum maju? Nah, kini harus kami bergerak, bangkit, meningkatkan sumber daya manusia Papua itu sendiri supaya menjadi tuan di atas negerinya, tidak menjadi penonton di atas negerinya. Menikmati apa yang ada di tanahnya hanya satu, peningkatan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan dan apa saja. Nah, hanya 2 hari kemudian saya terdorong tahun 1985 kurang lebih bulan November, saya mencoba menulis lagu ini. Saya tulis lagu ini itu pun macam ada bahasa yang saya tidak ngerti, tapi saya tulis saja. Nanti setelah sudah selesai, saya mencoba mengerti apa yang saya tulis seperti itu. Sehingga waktu itu syair pertama kali itu Irian Jaya, karena tahun 85 Papua belum disebut Papua. Jadi lagu ini judul aslinya adalah Irian Jayaku. Nah,
Setelah tahun 91 Otsus mulai diorbitkan di Jakarta, baru orang-orang Papua khususnya dari Nabire mereka mulai nyanyi lagu ini bersama-sama dengan mereka yang merubah kata Irian Jaya ku menjadi tanah Papua. Mereka lapor saya setuju, karena kalau nyanyi Irian Jaya sudah tidak laku, bukan waktunya lagi, harus tanah Papua. Nah, lagu ini saya tulis lengkapnya dengan syair. Di sana pulauku yang kupuja selalu, Irian Jaya pulau indah. Hutan dan lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, yang kupuja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Oh ya Tuhan, terima kasih. Nah, nanti kemudian itu yang syair tanah Papua. Irian Jaya dirubah jadi tanah Papua. Sampai lagu ini diluruskan oleh Bapak Aibaba selaku Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, pernah mengundang saya ke Manokwari. Dalam pers saya menjelaskan, karena mereka sering nyanyi, ada yang bilang di sana, kok ada di sini baru bilang di sana, sehingga sampai hari ini kemarin saya baca di Jayapura masih menyanyi di sini pulauku, karena mereka bilang Pak Rumbino bodoh sekali, kok ada di sini baru bilang di sana. Sehingga di waktu di Manokwari saya jelaskan, waktu saya diundang memberikan ceramah tentang budaya dalam pendidikan dari tingkat TK sampai SMP, SMA, SMK Provinsi Papua Barat. Semalam ada 2 pembicara, satu dari Jakarta, satu dari Batu Malang, Jawa Timur. Saya dari sini diundang berbicara tentang budaya dalam pendidikan. Sehingga waktu saya selesai orasi pendidikan, mereka tanya lagu ini, mengapa Bapak ada di sini, kau bilang di sana? Nah, karena yang saya ceramah ini kaum intelektual, jadi saya hanya singkat-singkat, saya mari kita menyanyi Indonesia Raya. Ada keyboard dalam ruang, saya suruh pemain keyboard yang bunyikan musik, saya pimpin Indonesia Raya, semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Stop, duduk semua. Hari ini kita sepakat ganti Wage Rudolf Supratman punya ciptaan, jangan bilang di sanalah aku berdiri, bilang di sinilah aku berdiri. Wage Rudolf Supratman karang lagu ini dia ada di mana? Eropa kan, dia ada di Indonesia. Kenapa dia harus bilang di sana? Terus lagu berikut, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi Lanjaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja. Di sana tempat lahir. Stop, duduk semua. Kita sepakat di Manokwari, ganti bilang di sini tempat lahir beta. Jangan bilang di sana tempat lahir beta. Penciptanya ada di mana, kau bilang di sana. Saya jelaskan dalam eksistensi, melihat sesuatu itu harus ke dalam, baru melihat keluar. Kalau saya bilang di sini, saya harus memikirkan orang biak saja. Dia harus bersifat universal. Melihat Papua supaya maju itu keluar dulu, menyangkal diri, baru melihat, oh di sini yang bagus, di sini yang beres, di sana yang belum. Itu sifatnya universal. Dia jangan bilang di sini. Maka itu kalau orang menyanyi di sini, dia adalah orang yang paling angkuh di atas tanah ini, paling sombong di atas Papua ini. Terus ada syair, bagian syair yang saya luruskan atas permintaan Bapak Aibaba dalam di sana. Triwamisi katakan, kau kupuja. Kau kupuja artinya saya puja Papua. Jadi Papua dianggap sebagai Tuhan, dewa yang selalu dipuja-puja. Kerjakah tidak kerjakah, kerja atau tidak kerja, begitu saja. Yang penting puji Papua. Bukan soal itu. Untuk membangun Papua memerlukan sumber daya manusia yang harus bekerja keras di atas tanah. Sehingga terus ada yang bilang kau kupuja, yang tadi, yang kedua kan kupuja. Kan kupuja artinya akan kupuja. Jadi apa yang karya Allah di atas negeri ini belum disyukuri, hanya masih dalam angan-angan saja. Sehingga adalah yang kupuja, artinya segala sesuatu Allah sudah menjadikan di atas tanah ini
marilah bekerja keras, meningkatkan sumber daya manusia supaya menikmati apa yang Tuhan berikan di atas negeri ini sehingga yang kupuja. Terus yang terakhir di situ dikatakan sio ya Tuhan. Itu trio ambisi versi yang betul, oh ya Tuhan, terima kasih karena kita berterima kasih untuk Tuhan. Tidak pernah kita berdoa, sio ya Tuhan, terima kasih, tidak pernah. Oh ya Tuhan, terima kasih. Sehingga syair ini yang saya luruskan di Papua Barat waktu itu, dan beliau berbicara dengan Direktorat Jenderal Hak Intelektual Republik Indonesia, dan akhirnya syair-syair diluruskan karena lagunya saya notasi lengkap dengan suara 1 bahkan sampai 4 suara. Beliau meminta fotokopi, akhirnya saya diberi hak cipta resmi dari Hak Intelektual ya Republik Indonesia, sudah ada. Akhirnya lagunya sekarang dibeli oleh Gubernur Papua Barat menjadi aset untuk Papua Barat, dan nanti kalau ada yang nyantu nanti berurusan dengan Gubernur Papua Barat. Seperti, dan lagunya saya buat dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Biak kan saya orang Biak, dan bahasa Inggris. Nyanyi tapi suara sudah makan pinang, sering sakit-sakit, jadi ikut mempengaruhi pernafasan. Di sana yang jauh selalu tanah Papua, pulau indah, laut yang begitu selalu
bayo mambesaki manu rawen bon mawando naiwa mada ya borya ye nara ya siba maya sandi bayam yu marasai man srem yu pe ya nasoro warbeda deyumbe naiwanda sieman sere asu masa. Terima kasih. Ya, hari ini menjadi sukacita bagi saya selaku Kakanwil Kemenkumham Papua yang sebelumnya mendampingi Bapak Yance Rumbino untuk memproses lagu Tanah Papua dan telah menerima hak cipta juga royalti dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Pulau Undi menjadi sebuah pulau yang menjadi peradaban juga oleh masyarakat yang ada di pulau ini dan tentu memiliki keunikan tersendiri sehingga ada hal-hal yang juga tadi kita dengar tentu diberikan karunia oleh Tuhan untuk penduduk dan masyarakat di pulau ini. Katakanlah pulau ini juga memiliki sumber air yang sekalipun di pulau tapi tidak bergaram dan sangat baik untuk konsumsi. Ini memberi sebuah tanda bahwa betapa Tuhan itu mengaruniakan suatu peradaban dari generasi ke generasi dari setiap tempat dan negeri yang tadi menjadi misteri dari keterangan Bapak Yance. Hal yang penting yang kita dapat nilai pembelajaran hari ini bahwa kedisiplinan, ketekunan dan keteladanan dari seorang Bapak Yance yang mengabdi dengan totalitas untuk membangun sumber daya manusia menjadi sebuah spirit baru yang di tengah perubahan dan peradaban Papua ke depan harus bisa menjadi komitmen kita yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai pemimpin orang asli Papua untuk juga bisa bekerja disiplin, tapi yang lebih utama adalah dengan penuh kejujuran. Sehingga tentu ini kesan yang luar biasa dari kunjungan kami ke Pulau Undi, dan kita berdoa semua Bapak Yance tetap sehat, Amin. Mama, dan semua keluarga dan semua penduduk di Pulau Undi. Apa yang menjadi harapan dari masyarakat di Pulau Undi, tentu nanti Bapak Asisten 2 yang akan mengkomunikasikan. Kami sampaikan tuh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Bapak, saya nama lengkap Yance Rumbino, pensiunan guru SD. Setelah saya kembali ke Pulau Undi ini, saya melihat bahwa untuk mengejar kualitas pendidikan sangat kurang, karena saya lihat yang terjadi adalah kuantitasnya saja, sehingga saya terdorong melalui sidang jemaat gereja GKI Bethlehem Undi. Kami sepakat dan mereka setuju saya mau mendirikan semacam penanggulangan membaca, menulis dan menghitung, read, reckon, karena kelihatannya ada murid yang sudah kelas 5 bahkan tamat SD pun belum membaca. Apa sih yang susah? Saya siap membantu itu, hanya saya mau masih secara usaha pribadi akan mencari buku-buku yang menunjang itu, ya buku-buku petunjuk dan lain sebagainya untuk pendidikan dasar mereka lebih bagus. Nah, ini yang saya hendak usahakan, kiranya ada buku-buku itu bisa kami minta tolong ke alamat saya di Pulau Undi ini. Terima kasih, itu saja. Tapi berkaitan dengan
pendidikan di Pulau Undi, pesan dari Bapak Yance tadi akan saya lanjutkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dan kita berharap dalam waktu tertentu Bapak Kadis Provinsi Papua juga bisa mengunjungi Pulau Undi dan menyerahkan buku-buku bantuan untuk mendukung pengembangan SDM. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yance, Mama dan semua keluarga. Tuhan memberkati Kasumasa. Yang memuja selalu tanah Papua, pulau indah, tanda lautmu yang membisu selalu cendrawasih burung emas. Yang deras mengalir